Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Ramadan Malau dari Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, program studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penilaian risiko pada bank dan aktivitas pengendalian risikonya dalam manajemen risiko. Nah, dalam globalisasi perekonomian yang semakin pesat saat ini telah menimbulkan berbagai dampak bagi industri perbankan. Nah, dampak tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi karena industri perbankan ini adalah sektor utama bagi sistem perekonomian negara dan juga sistem perekonomian dunia. Nah, globalisasi perekonomian yang telah menimbulkan kemajuan dalam sistem perbankan ini, ada pihak lain yang terkena berbagai risiko akibat perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, seperti halnya yang terjadi pada krisis moneter global pada tahun 1997 dan juga 1998. Kemudian pada tahun 2008 juga terjadi krisis global. Nah, kemudian bank ini dan resiko adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baik mampu bertahan karena adanya keberanian untuk mengambil risiko yang ada. Nah, kemudian apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan. Bahkan pada akhirnya, bank ini dapat mengalami kebangkrutan. Itu hal yang paling terburuk bagi risiko yang terjadi pada bank. Nah, kemudian risiko ini di dalam konteks bisnis tidak selalu mewakili suatu hal yang buruk. Nah, jadi risiko ini dapat menjadi peluang bagi mereka yang mampu mengelolanya dengan baik. Kalau pengelolaannya tidak baik, maka akan menjadi kerugian atau mengalami kebangkrutan. Kemudian perbankan dimanapun juga tidak ada yang lepas dari namanya risiko. Jadi risiko dan bank itu adalah suatu kebersamaan. Nah, risiko secara umumnya itu tidak lain adalah suatu ketidakpastian, yang nantinya berujung pada terjadinya berbagai tingkat profitability, yang memburuk atau bahkan menimbulkan kerugian. Bagi bank perbankan, tidak kepastian yang menyebabkan pengaruh terhadap profitability berakar dari ketidakpastian pula, padahal bisnis perbankan telah mengalami perkembangan yang semakin luas dan dalam. Hal ini yang juga semakin tinggi ketidakpastian atau risiko yang akan terjadi merupakan ini kenyataan perusahaan dalam upaya menciptakan nilai semakin tinggi dan ketidakpastian semakin tinggi pula. Nah, dengan ini bank dalam menjalankan pengendalian risikonya, salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Nah, sedangkan resiko dapat diartikan sebagai kans kerugian, kemungkinan kerugian atau ketidakpastian. Nah, pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, mengukur, dan mengkoreksi semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik.
Nah, selanjutnya bagaimana pengendalian risikonya. Nah, setelah manajer risiko melakukan identifikasi dan mengukur risiko, maka tahap selanjutnya adalah memilih cara pengendalian risiko. Nah, upaya-upaya yang dapat menanggulangi risiko harus selalu dilakukan. Nah, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimalisir. Nah, sesuai dengan sifat-sifat objek terkena risiko. Nah, beberapa objek ini melakukan pencegahan dan mengurangi terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian dalam bank. Misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran. Terus kemudian memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik. Terus terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko pencurian dan kerusakan. Kemudian mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan. Kemudian ada membiarkan terjadinya kerugian untuk mencegah tergantungnya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut. Itu disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Nah, kemudian penilaian profil risiko bank. Penilaian risiko ini adalah keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko yang dihadapi oleh bank. Nah, penilaian ini mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi oleh bank. Nah, risiko yang dihadapi itu ya seperti risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategi, reputasi, dan risiko kepatuhan. Nah, output dari penilaian risiko ini adalah profil risiko yang di dalamnya mencakup penilaian atas risiko inherent dan likuiditas menerapkan manajemen risiko pada jenis risiko. Nah, apa itu inherent risk? Nah, risiko inherent ini adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Nah, baik yang dapat diperhitungkan ataupun tidak diperhitungkan. Nah, yang nantinya dapat mempengaruhi proses keuangan bank. Nah, inherent risk ini dapat berupa parameter yang bersifat telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Nah, kemudian ada risk control system. Nah, penilaian inherent risk ini tadi dan risk control system ini menghasilkan net risk per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit bank secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, net risk adalah inherent yang setelah dilakukannya risk control system. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.